Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam acara Tribun Academy dengan tema Kartika Cakap Literasi Digital. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mengundang Bapak Domuara Ambarita selaku News Vice Director Tribun Network untuk menjadi moderator sesi 1. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, untuk melengkapi pengetahuan kita, informasi kita tentang pers, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Kita akan berdiskusi dengan Audrey Chandra yang sudah hadir di tempat kita selaku news presenter dan produser Kompas TV. Kepada Mbak Audrey, silakan ke depan. Mbak Audrey, kita berbincang di sini. Nah jadi kita semuanya remukan tuh di apel siang hari itu. Di apel kita duduk semuanya ditanya, ada berita apa hari ini? Ada yang apa ramai di hari ini? Nah setelah itu nanti produser dan juga atasan produser atau eksekutif produser itu akan langsung memetakan. Selesai rapat, selesai rapat nanti si koordinator liputan dan juga koordinator daerah akan memberikan instruksi kepada reporternya. Nah singkat cerita dari situ misalnya sudah dibawa nih, sudah ada peliputannya gitu ya. Sudah ada bahan liputannya, sudah selesai. Maka si kameramen gambarnya itu akan langsung dikirimkan berupa biasa kita sebutnya live view ya atau alat pengirim lah ya. Gambarnya udah nyampe. Terus ngapain? Tinggal produser di situ. Produser yang kemudian mengolahnya. Biasanya kalau misalnya hanya misalnya ada satu keterangan begitu ya. Kita juga harus mengutamakan, kita harus melihat dari sisi misalnya nih ya, capres yang satu udah ngomong, ada nggak nih capres yang lain? Kalau tidak, belum tentu itu naik. Karena balik lagi tugasnya jurnalis adalah cover both side ya. Harus melihat dari berbagai perspektif dan bukan kita yang menilai, biar masyarakat yang menilai. Sebelum naik dibacain sama news anchor gitu, maka akan ada penyortiran balik lagi ke atasnya produser, namanya eksekutif produser. Untuk, ini kayaknya jangan kayak gini deh angle-nya. Kayaknya judulnya ini aja deh, ayo wisata jangan takut corona gitu. Apakah ada syarat tertentu atau unsur-unsur yang kegiatan-kegiatan kami di lapangan ini bisa diekspos di media online-nya Kompas kah atau media elektroniknya? Jenis karakternya itu berbeda Bapak Ibu dengan di Kompas Petang. Kalau tadi kan Kompas Petang biasanya yang kalau prime time itu dibutuhkan yang hard news banget, menyangkut orang banyak begitu ya. Nah tapi ketika misalnya tadi yang soft, misalnya Babinsa membantu misalnya para disabilitas di kawasan misalnya Ubud Bali misalnya seperti itu. Nah itu bisa biasanya masuk di program yang lain. Nah jadi nanti aku yang wawancara, aku yang jadi reporternya, Bapak yang nanti yang aku wawancarain, boleh silakan Bapak yang mau mempraktekkan. Pak Rendra, apakah betul bahwa gudang penyimpanan kendaraan pencurian ini dilakukan oleh oknum TNI, Pak Rendra? Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya perkenalan diri, saya Kolonel Infanteri Rendra, Kapendam 5 Brawijaya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Undri. Benar Mbak, adanya gudang di salah satu jajaran TNI AD ini yang tempatnya kebetulan di teritorial Kodam 5 Brawijaya digunakan untuk menyimpan kendaraan, kami koreksi Mbak, bukan pencurian, penggelapan. Jadi oknum TNI menampung adanya kegiatan ilegal yaitu kendaraan ditampung di situ dan kemarin dilaksanakan penggerbekan oleh Kodam 5 dalam hal ini kerjasama dengan Polda Metro yaitu Kodam 5 Brawijaya khususnya Pomdam dan hasilnya ditemukan sejumlah kendaraan. Berapa orang yang terlibat Pak Rendra? Untuk sampai saat ini 3 orang dan masih didalami oleh Pomdam 5 Brawijaya. Apakah ini sendiri bekerjanya oknum ini atau justru ada yang memerintahkan?
Untuk sementara 3 orang ini yang terlibat ini bekerja sama dengan orang sipil dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga nanti kami akan publikasi ke media hasil dari pendalaman ketiga oknum tersebut. Pemecatan kah Pak nanti kalau misalnya memang terbukti atau seperti apa nanti konsekuensinya? Kita ikuti praduga tak bersalah Mbak. Jadi nanti apabila memang terbukti kita tegas, kita tindak dengan hukum yang berlaku. Tapi sudah berapa lama Pak oknum TNI ini kemudian menyimpan ya? Kalau dari pendalaman sementara ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan dari informasi yang ada kita telusuri bekerjasama dengan Polda Metro, Satreskrim dan kita berhasil untuk menangkap oknum tersebut dan beserta barang buktinya. Artinya oknum ini juga ada kerjasama dengan pencurinya? Betul, atas nama saudara EI. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rendra. Ada lagi Pak? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.